Berlatar belakang di tahun 1900-an, orang-orang militer Inggris memanfaatkan situasi kala itu agar mendapatkan uang ilegal yang banyak dengan cara membeli para gadis-gadis di Guangzhou untuk dijualnya ke negara mereka. Puluhan wanita telah mereka bawa dalam beberapa bulan belakangan ini agar para gadis-gadis itu bisa bekerja menjadi seorang wanita penghibur di negara mereka. Para militer Inggris mengira dengan uang yang mereka punya, mereka bisa menyuap siapa saja agar bisnis mereka tetap berjalan mulus tanpa adanya kendala. Namun, seorang master bela diri bernama Wong Fei-hung menyadari perbuatan tercela yang telah dilakukan oleh para militer Inggris. Sehingga dia bersama dengan calon istrinya Dai Shao-jun dan juga muridnya yang bernama Liang Quan berniat untuk menghentikan perbuatan mereka dengan akan menyelinap diam-diam ke dermaga Kowloon, menghentikan perbuatan mereka untuk membuktikan kalau hilangnya gadis-gadis di Guangzhou disebabkan oleh para militer Inggris. Itu pun juga atas informasi yang diberikan oleh Menteri Lin dari Kementerian Pertahanan kepada mereka. Sementara Fei-hung bertugas mengalihkan perhatian para penjaga yang ada di dermaga tersebut, Shao-jun beserta dengan Quan bertugas untuk mencari di mana keberadaan para gadis-gadis tersebut. Namun ketika mereka berdua berada di depan sebuah pintu yang tergembok dari luar, seorang pendekar bela diri bernama Tieling menyerang mereka berdua dengan kemampuan yang dimilikinya. Fei-hung pun harus terkena cakaran maut dari Tieling karena berusaha untuk melindungi Shao-jun. Hingga akhirnya dia pun harus hanyut ke dalam lautan akibat serangan yang diarahkan kepadanya. Setelah berhasil mengalahkan Tieling, Shao-jun sebenarnya ingin sekali menyelamatkan Fei-hung yang jatuh ke dalam lautan. Namun melihat kondisi yang ketika itu tidak memungkinkan untuk mereka berdua bisa menyelamatkan Fei-hung, Quan meminta Shao-jun untuk lebih fokus menemukan keberadaan para gadis-gadis yang disekap oleh pihak militer Inggris. Lantaran hal inilah yang pasti juga diinginkan oleh gurunya. Dengan memendam rasa kesedihan, Shao-jun pun terpaksa menuruti permintaan Quan untuk menemukan di mana keberadaan gadis-gadis tersebut. Namun yang membuat mereka berdua terkejut adalah, sesampainya mereka berdua di suatu tempat yang diduga lokasi para gadis-gadis itu disekap, mereka berdua melihat kalau gadis-gadis itu terlihat sangat bahagia menikmati hidangannya enak dengan ditemani alunan musik yang indah. Quan mengatakan kepada para gadis-gadis itu, kalau mulai sekarang mereka telah terbebas dari sekapan orang-orang yang telah menculik mereka, karena kedatangan dia ke sini adalah untuk menyelamatkan mereka atas perintah dari Tuan Lin. Namun para gadis-gadis itu mengatakan kalau di tempat ini mereka diperlakukan sangat istimewa, bahkan mereka malah menganggap kalau keberadaan Quan di sana hanyalah menjadi ancaman untuk mereka. Shao-jun sangat marah mendengar hal tersebut, karena para gadis-gadis itu tidak menganggap perjuangan mereka yang telah mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan mereka semua.
Namun ketika dia sedang berusaha untuk meyakinkan para gadis-gadis tersebut kalau mereka semua nantinya akan dijual oleh orang-orang Inggris ke negara mereka, tiba-tiba dia dipukul dengan menggunakan gelas minuman tepat di kepalanya. Para gadis-gadis itu lalu mengusir mereka berdua secara paksa, meneriaki mereka berdua hingga akhirnya Tieling yang ternyata masih hidup membawa beberapa pihak militer dari Inggris untuk menangkap mereka berdua karena telah berusaha menyerang tempat milik duta besar Inggris. Tetapi untung saja ketika mereka berdua akan dibawa ke penjara militer Inggris, Tuan Lin datang ke sana untuk memohon kepada Dennis agar mau membebaskan mereka berdua. Lantaran keberadaan mereka berdua di sini adalah karena perintah dari dirinya. Tuan Lin mengatakan kalau ini sepertinya hanyalah kesalahpahaman saja, sebab sebelum ini dia telah mendapatkan informasi kalau di dermaga Kowloon telah ada pencuri yang akan membawa gadis-gadis Guangzhou untuk dibawa ke luar negeri. Maka dari itu, dia meminta orang-orangnya untuk menyelidiki kebenaran tersebut. Mendengar hal tersebut, Dennis pun mengatakan kalau tindakannya tersebut sama saja dengan menuduh duta besar Inggris telah melakukan kejahatan di negara ini. Padahal keberadaan mereka di sini adalah untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara Tiongkok. Dennis akan melupakan semua ini, namun dia meminta Tuan Lin untuk jangan pernah lagi mengusik wilayah mereka jika dia tidak ingin melihat orang-orangnya diadili di pengadilan konsensi. Sekembalinya Shao Jun ke rumahnya, dia begitu sangat sedih karena usahanya dalam menyelamatkan gadis-gadis itu telah gagal. Lantaran mereka tidak mengetahui kalau nantinya mereka akan dijual ke luar negeri sebagai wanita penghibur. Apalagi saat ini, Shao Jun tidak mengetahui bagaimana keadaan dari Fei Hung. Apakah dia masih hidup ataukah dia sudah mati lantaran mayat dari Fei Hung belum bisa ditemukan hingga sampai sekarang. Bahkan di keesokan harinya, surat kabar memberitakan sesuatu yang buruk mengenai Fei Hung tentang perbuatannya yang telah menyerang daerah konsensi Inggris untuk menculik gadis-gadis yang ada di sana. Tuan Han mengatakan kalau jika mereka tidak bisa membuktikan duta besar konsensi adalah dalang dari kasus penculikan gadis-gadis yang ada di Guangzhou, maka selamanya nama baik dari Fei Hung akan menjadi buruk. Maka dari itu, mereka harus mencari cara untuk menemukan bukti keterlibatan duta besar Les dalam hilangnya gadis-gadis di Guangzhou, agar mereka bisa membersihkan nama baik dari Fei Hung. Kuan lalu mengatakan kalau Les mempunyai sekolah internasional yang dimana saat ini mereka sedang membutuhkan guru Inggris untuk mengajar di sekolah tersebut. Mengetahui hal tersebut, mereka pun lalu menyiapkan sebuah rencana supaya Shao Jun bisa mendaftar sebagai guru baru di sana agar mereka bisa mendapatkan bukti-bukti keterlibatan Les dalam hilangnya gadis-gadis di Guangzhou. Sebagai seorang wanita yang dulunya pernah belajar di luar negeri, Shao Jun sangat percaya diri untuk mendaftar sebagai seorang guru di sekolah wanita Saint Anna. Chunyi, seorang wanita yang menjadi penanggung jawab di sekolah ini pun juga begitu senang kepadanya, karena hanya dialah satu-satunya wanita yang bisa berkomunikasi saat melakukan wawancara dengan menggunakan bahasa Inggris. Chunyi pun lalu menjelaskan tentang sekolah ini kepadanya. Saint Anna merupakan sekolah tempat mereka melatih gadis yang berpotensi belajar di luar negeri. Mereka tidak menerima biaya apapun kepada wanita-wanita yang ingin bersekolah di sini, karena Tuan Les, sang duta besar dari Inggris, menggratiskan semua biaya sekolah di Saint Anna. Dia menyemangati semua siswa untuk segera bisa lulus, agar mereka bisa membalas kebaikan sekolah ini dengan cara mereka. Chunyi lalu mengajaknya untuk berkeliling-keliling di dalam sekolah tersebut, melihat-lihat apa saja yang ada di sekolah Saint Anna. Tak sengaja, Shao Jun melihat seorang wanita yang dandanannya seperti orang gila. Dia pun lalu bertanya kepada Chunyi tentang siapakah wanita tersebut. Chunyi menjelaskan kalau wanita itu bernama Happy, seorang murid yang dulunya sangat rajin, namun ketika tes ujian kelulusan, dia selalu gagal dalam beberapa kali kesempatan. Dan karena hal itu jugalah yang membuat otaknya menjadi rusak. Namun meskipun begitu, tidak ada murid yang bersekolah di sini berani menertawakan keadaannya. Karena bagi mereka, Happy dianggap sebagai panutan yang rajin dan giat belajar. Bahkan sebelum ujian sekolah, para murid kerap melakukan ritual dengan menciumi Happy karena mereka percaya Happy membawa keberuntungan bagi mereka. Chunyi meminta Shao Jun untuk menaati segala peraturan yang ada di sekolah ini, terutama sebuah larangan untuk mendekati gedung putih kecil di sudut tenggara halaman belakang sekolah. Dia akan diberikan sebuah kamar yang mewah selama menjadi pengajar di sekolah ini. Jadi Shao Jun tidak perlu khawatir karena Tuan Les akan menyediakan apapun segala kebutuhannya selama mengajar di sekolah ini. Setelah pertemuan singkatnya dengan Chunyi, Shao Jun kini berada di perpustakaan sekolah Saint Anna untuk mencari beberapa petunjuk yang mungkin bisa dia temukan di dalam sana. Namun belum sempat dia mendapatkan petunjuk apapun di sana, tak sengaja dia melihat seorang wanita tengah diseret oleh para penjaga sekolah tersebut dari dalam perpustakaan sekolahan.
Seo-jun pun semakin curiga dengan sekolah ini. Namun ketika dia akan pergi dari sana, seorang wanita yang bernama Susan mengagetkan dirinya yang hendak akan keluar dari dalam perpustakaan. Susan merupakan seorang kepala sekolah di Saint Anna, namun dia hanya bertugas mengawasi saja sekolah tersebut karena Chung Yi lah yang bertugas untuk mengatur semua yang ada di sekolah Saint Anna. Susan lalu memberikan Seo-jun beberapa buah apel beserta dengan roti panggang untuk dia makan dan memintanya untuk mencarinya saja bila dia membutuhkan sesuatu. Sementara di tempat yang berbeda, Tie-ling bertemu dengan Les untuk memberikan informasi kepadanya kalau Wong Fei-hung telah mati di tangannya. Dia telah memberikan luka yang sangat parah di dadanya, jadi tidak ada kemungkinan untuk Fei-hung bisa bertahan dari jurus andalannya, apalagi setelah menerima cakranya tersebut, Fei-hung tenggelam ke dasar sungai. Namun sebagai orang yang sangat mengetahui dengan kemampuan Fei-hung, Les tidak akan percaya begitu saja dengan segala ucapan Tie-ling sebelum dia melihat sendiri mayat Wong Fei-hung di depan matanya. Dan benar saja, terlihat Fei-hung yang masih selamat setelah pertarungan itu kini berada di rumahnya untuk meminta pertolongan kepada orang-orang yang tinggal di sana. Tetapi beberapa kali Fei-hung berusaha berteriak meminta pertolongan, tidak ada suara terdengar di dalam rumah tersebut karena beberapa pasukan telah berada di sana menunggu kedatangannya. Kembali ke sekolah Saint Anna, terlihat Seo-jun kini berada di suatu ruangan untuk bertemu dengan beberapa guru yang juga mengajar di sekolah Saint Anna. Susan pun juga terlihat berada di sana dengan membawa semua murid-murid Saint Anna untuk melakukan pertemuan di ruangan tersebut. Tetapi yang membuat Seo-jun terkejut adalah keberadaan dari An-kin yang ternyata merupakan seorang murid dari Saint Anna. Seo-jun agak khawatir karena takut bila An-kin mengungkapkan siapa jati dirinya, lantaran mereka berdua pernah bertemu ketika dulu Seo-jun tertangkap basah oleh para pasukan dari Inggris. Seo-jun berusaha untuk menghindarinya, namun An-kin berhasil mencegatnya untuk bertanya maksud dan tujuannya menyamar sebagai seorang guru di sekolah ini. Tetapi karena Seo-jun terus berkilah kalau dia tidak mengerti dengan apa yang dia tanyakan kepadanya, An-kin berniat untuk melaporkan penyamaran Seo-jun kepada Tuan Les. Namun dua orang temannya meminta An-kin untuk tidak melakukan hal tersebut, karena jika dia berniat melaporkan hal tersebut kepada Tuan Les, bisa saja keberadaannya di dermaga bisa terbongkar, karena cap kebebasan sekolah yang dia palsukan tersebut malah bisa membuatnya terkena masalah yang lebih besar. Tak berselang lama, Tuan Les pun telah sampai di ruangan tersebut untuk memberikan beberapa kata penyemangat bagi murid-murid yang bersekolah di Saint Anna. Les mengatakan kalau mereka semua pasti akan menjadi gadis-gadis yang hebat, seperti halnya senior mereka, Christine, yang 3 tahun lalu mempunyai nilai bagus sehingga dia menjadi murid dengan peringkat pertama pada tahun pertama sekolah ini berdiri. Saat ini dia telah menikah dengan seorang bangsawan kaya dari Inggris. Maka oleh sebab karena itu, demi membalas semua jasa-jasa yang telah sekolah ini berikan kepadanya, dia memberikan kepada mereka semua perhiasan-perhiasan mewah yang Christine bawakan dari tanah Inggris. Malam harinya ketika Seo-jun tertidur, dia dikejutkan oleh suara kaca jendela yang pecah di kamarnya. Dia lalu keluar untuk bertanya kepada Happy, apakah dia yang telah melemparkan sebuah batu ke kamarnya sehingga membuat kaca yang ada di kamarnya pecah. Namun Happy mengatakan kalau dia bukanlah orang yang menyebabkan kaca jendelanya pecah. Hingga akhirnya Seo-jun melihat sebuah bayangan seseorang berlari di halaman sekolah tersebut. Ternyata orang tersebut adalah Kwon yang berhasil menyamar sebagai salah satu murid di sana setelah dia berhasil memperdaya Tie-ling yang penglihatannya masih belum sembuh akibat pertarungan waktu itu. Bahkan dia juga berhasil mengelabui para guru-guru senior yang ada di sana dengan tidak meminum arak yang telah mereka campur dengan obat tidur karena dia menyadari kalau arak tersebut telah dicampuri oleh sesuatu. Dan seperti yang Kwon duga, malam harinya ketika mereka semua tertidur, Les beserta dengan beberapa bangsawan Inggris masuk ke dalam sana untuk memeriksa gadis-gadis yang akan mereka bawa dalam 3 hari ke depan. Setelah mereka mendapatkan stempel kebebasan, Kwon juga mendengar sebuah bangunan yang dinamakan Gedung Putih yang ada di belakang sekolah sebagai tempat rahasia pelelangan. Namun tempat itu tertutup dan hanya orang-orang dengan izin khusus yang bisa masuk ke dalam sana. Kwon memang tidak bisa mengerti semua ucapan mereka karena mereka menggunakan bahasa Inggris ketika berbicara, tetapi setidaknya beberapa kata sanggup dia pahami sehingga dia bisa menceritakan semua ini kepada Seo-jun termasuk Gedung Putih Xiaobai yang merupakan area terlarang bagi semua orang di sekolah ini. Mereka berdua lalu masuk ke ruangan pribadi Les untuk mencari di mana keberadaan kunci Gedung Putih Xiaobai. Seo-jun memang berhasil menemukan kunci tersebut. Namun yang tidak dia ketahui adalah diam-diam ada seseorang yang telah mengawasi mereka dari kejauhan.
Ternyata orang-orang yang mengawasi pergerakan Seo-jun beserta dengan Kwon adalah An-kin beserta dengan kawanannya. Mereka lalu berusaha mengintimidasi Seo-jun yang terlihat tidak ingin membalas perbuatan mereka, karena tujuan dirinya di sana adalah untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak peduli dengan apa tujuan Seo-jun, karena yang terpenting bagi mereka bisa lulus dari sana agar mereka bisa menjadi Kristen berikutnya. Seo-jun berusaha meyakinkan mereka semua kalau apa yang mereka pikirkan tentang sekolah ini adalah salah. Karena bila mereka telah mendapatkan stempel kebebasan, maka hidup mereka tidak akan seperti yang mereka bayangkan. An-kin lalu berusaha untuk merebut kunci yang telah Seo-jun curi dari ruangan les, dan mengatakan kalau dia akan membocorkan semua penyamaran ini bila Seo-jun tidak membantunya untuk lulus ujian tertulis. Dia akan memberikan Seo-jun waktu 1 hari untuk berpikir, jadi gunakanlah kesempatan yang dia berikan agar rahasia dirinya tetap aman di tangannya. Keesokan harinya ketika Seo-jun mengajari murid-murid tersebut tata cara makan yang beretika di meja makan, terlihat An-kin begitu sangat angkuh, tidak peduli dengan apa yang diajarkan Seo-jun kepada mereka. Bahkan dia bertindak semena-mena di hadapan murid-murid lainnya dengan menyiramkan air minum dari gelas yang ada di meja tersebut. Seo-jun sebenarnya sangat ingin membalas perbuatan tersebut, namun kawanan An-kin bereaksi dengan mengepung dirinya di dalam ruangan tersebut. Seo-jun pun lalu mengatakan kalau dia akan berjanji untuk memberikan jawaban tas tertulis kepada mereka bila An-kin memberikannya kunci gedung putih tersebut. Tetapi An-kin menolak hal tersebut karena apapun yang akan dilakukan oleh Seo-jun terhadapnya, dia akan selalu punya kekuatan untuk menghancurkan seluruh marga keluarganya. An-kin bertanya-tanya tentang apakah yang ada di dalam gedung putih Xiaobei karena dia begitu sangat ingin masuk ke dalam gedung tersebut. Apalagi setahu dia, rekanannya telah mati tenggelam di dasar laut saat mereka berada di dermaga Kowloon. Atau apakah orang yang berada di dalam gedung putih Xiaobei adalah kekasihnya? Seo-jun hanya terdiam meskipun terus-terusan direndahkan oleh mereka karena baginya saat ini dia harus berpikir secara bijak sebelum memutuskan langkah apa yang harus dia lakukan. Kwon yang sangat marah melihat tunangan bosnya diperlakukan semena-mena oleh kawanan An-ki ingin sekali membalas perbuatan mereka. Apalagi melihat Seo-jun yang hanya diam saja mendapatkan perlakuan seperti itu meskipun dia mempunyai kemampuan bertarung yang hebat. Seo-jun mengatakan kalau seni bela diri yang diajarkan oleh Fei-hung bukanlah untuk melawan gadis-gadis bodoh yang terperdaya oleh bujuk rayu les. Apalagi jika identitas mereka sebenarnya sampai diketahui oleh les, bisa-bisa mereka tidak akan bisa keluar dari sekolah ini hidup-hidup. Yang paling terpenting bagi mereka saat ini adalah mencari bukti untuk memberitahukan kepada seluruh dunia kalau Fei-hung tidaklah bersalah. Tiba-tiba Seo-jun menampar Kwon karena ternyata Chun-yi tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya untuk mencari kunci tuan les yang telah hilang dicuri oleh seseorang. Setelah beberapa saat mencari di dalam sana, Chun-yi tidak bisa menemukan kunci tersebut karena kunci tersebut untung saja dibawa oleh An-kin. Namun ketika dia berusaha untuk menggeledah tubuh Kwon, Chun-yi merasakan ada keanehan di tubuhnya sehingga dia ingin memeriksa lebih jauh Kwon di dalam ruangan pribadinya. Chun-yi lalu memaksa Kwon untuk membuka bajunya karena dia tahu kalau Kwon adalah seorang laki-laki. Menyadari hal tersebut, Kwon lalu berusaha untuk meyakinkannya kalau dia terpaksa melakukan semua ini karena dia bermimpi ingin belajar di luar negeri. Guru Seo-jun tidak tahu siapa dia sebenarnya, maka dari itu dia memberontak kepadanya agar penyamarannya ini tidak terbongkar. Mungkin dia bisa mengelabui Guru Seo-jun, tetapi tidak dengan Chun-yi, karena menurutnya Chun-yi lebih hebat, lebih pintar, lebih cantik dengan mempunyai wajah yang begitu menggoda. Dia bersedia menjadi anjingnya, asalkan Chun-yi mau membantunya untuk dia bisa belajar ke luar negeri. Dan sepertinya kata-kata yang diucapkan oleh Kwon mampu untuk meluluhkan hati Chun-yi. Sehingga setidaknya untuk saat ini, tujuan sebenarnya dia tidak diketahui oleh dirinya. Di dalam pikirannya yang berkecamuk, Seo-jun berpikir kalau sekarang dia tahu kenapa Fei-hung mengajarinya seni bela diri, agar dia bisa menyelamatkan orang-orang dari penindasan yang mereka alami. Maka dari itu, dia akan menggunakannya untuk menyadarkan para gadis-gadis yang tersesat itu agar mereka sadar kalau keberadaan mereka di sekolah ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Seo-jun menyadari kalau pedang yang dibawa oleh An-kin bukanlah pedang sembarangan, karena itu berasal dari istana. Dia mencoba bertanya kepadanya tentang siapakah dirinya sebenarnya. Namun An-kin tidak peduli dengan hal tersebut lantaran dia mengetahui kalau saat ini beberapa penjaga keamanan sedang dalam perjalanan menuju ke kamar ini. Seo-jun mencoba meyakinkan mereka dengan menceritakan ketika hari pertama dia berada di sini, dia melihat seseorang wanita dibawa paksa masuk ke dalam gedung putih. Namun di lengannya terdapat sebuah stempel kebebasan dengan mempunyai wajah yang sama seperti lukisan
keputusan di ruang pertemuan. Sojun pun melanjutkan, jika dia benar-benar ingin mencelakai mereka semua, dia bisa saja membalikkan keadaan dengan memberitahu Tuan Les kalau Anki lah yang telah membawa kunci Gedung Putih. Apalagi jika sampai identitasnya terbongkar, tidak akan ada lagi kesempatan untuk mereka mengetahui rahasia yang ada di dalam gedung Xiaobai. Jadi Sojun meminta mereka untuk bekerja sama dengan dirinya, membuktikan semua perkataannya ini benar adanya. Ternyata yang masuk ke dalam kamar gadis-gadis itu adalah Tieling beserta dengan bawahannya. Dia lalu bertanya kepada mereka tentang keributan apa yang telah mereka ciptakan sehingga kegaduhan tersebut terdengar sampai ke dalam ruangannya. Mereka pun lalu menciptakan situasi seolah-olah mereka tengah bertengkar karena berebut kalung pemberian dari Tuan Les, yang tentunya agak membuat Tieling jengkel lantaran masalah sepele seperti itu menyebabkan dia harus terbangun dari tidurnya. Tieling lalu meminta mereka untuk segera tidur, apalagi mereka semua akan segera lulus, jadi bisakah mereka tidak membuat keributan agar hidupnya menjadi lebih tenang. Segera setelah itu, Sojun beserta dengan Ankin masuk ke dalam gedung putih Xiaobai untuk memastikan dengan apa yang ada di dalam gedung tersebut. Di dalam sana, ternyata ada sebuah ruangan rahasia menuju ke suatu tempat yang di dalamnya berisi barang-barang antik dan juga seorang wanita yang berniat bunuh diri dengan menggantungkan lehernya pada sebuah ikatan tali. Mereka berdua berusaha menolong wanita tersebut yang diketahui sedang hamil akibat perlakuan bejat bangsawan-bangsawan Inggris. Tak berselang lama, beberapa wanita yang juga disekap di dalam sana menghampiri mereka bertiga dan terungkap kalau wanita tersebut adalah Christine, seorang wanita yang wajahnya selalu menjadi teladan bagi semua orang yang belajar di sekolah Saint Anna. Ankin berusaha bertanya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah dirinya seharusnya berada di negara Inggris? Christine lalu bercerita kalau itu semua hanyalah kebohongan. Dulu sehari setelah mereka diberikan simbol kebebasan, mereka dicekoki minuman hingga membuat mereka teler. Mereka lalu dipaksa untuk melakukan hal bejat bersama-sama dalam ruangan makan oleh para bangsawan-bangsawan Inggris. Tak tahan dengan perlakuan yang mereka dapatkan, dia bersama dengan yang lainnya berusaha untuk kabur dari tempat itu. Namun Les mengetahui hal tersebut. Mereka lalu disiksa, dipukul, disekap di tempat ini hingga tiap harinya seperti serasa di neraka. Mendengar hal tersebut, Ankin serasa sangat hancur karena bayangan tentang negara ideal yang selalu Les berikan kepada mereka hanyalah sebuah kebohongan. Sojun pun lalu memberikan semangat kepada mereka semua, kalau dia pasti akan menyelamatkan mereka. Jadi bersabarlah, karena di luar tembok Saint Anna adalah tempat kebebasan mereka yang sebenarnya. Di hadapan rekan-rekannya, Ankin pun menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi di sekolah ini, yang tentunya membuat mereka sangat sedih karena selama ini mereka telah dibohongi. Ankin juga mengatakan kalau sebenarnya dia adalah seorang putri dari dinasti Qing, yang sebenarnya mempunyai keinginan untuk pergi dari negara ini karena dia lelah dengan kehidupannya sebelumnya. Sekolah ini dijaga ketat, jadi tidak mungkin saat ini mereka bisa kabur dari tempat ini dengan mudah. Jadi lebih baik mereka mengatur dulu sebuah rencana agar baik mereka dan juga orang-orang yang ada di dalam gedung Xiaobai bisa keluar dengan selamat. Kuan lalu memberikan sebuah informasi kalau Tuan Lin akan berada di sini saat ujian kelulusan berlangsung untuk mengawasi mereka. Jadi mereka bisa memanfaatkan momen itu untuk mereka bisa kabur dengan bantuan dari Tuan Lin. Informasi yang dia ketahui ini sangatlah akurat, maka ketika hari itu tiba, mereka bisa memanfaatkan itu untuk segera kabur dari tempat ini. Keesokan harinya, ketika Sojun sedang mengajari murid-muridnya sebuah gerakan menari, Chunyi beserta dengan beberapa pengawal di sekolah tersebut menghampiri dirinya dengan maksud ingin menangkapnya, karena dialah yang selama ini telah mencuri kunci Tuan Les. Meskipun ketika waktu itu dia mencoba menggeledah kamarnya, Chunyi tidak menemukan keberadaan kunci tersebut. Chunyi lalu segera memerintahkan para pengawalnya untuk menggeledah Sojun, karena dia menduga kunci tersebut tersembunyi di dalam bajunya. Tak berselang lama, Les datang ke sana untuk bertanya kepada Chunyi tentang kunci gedung Xiaobai-nya yang hilang. Chunyi lalu mengatakan kalau kunci tersebut dibawa oleh Sojun dan menduga Sojun mempunyai maksud tertentu dengan mencuri kunci tersebut. Tak terima dengan tuduhan tersebut, Sojun pun menuduh Chunyi lah yang selama ini telah mencuri kunci gedung Xiaobai, karena selama inilah hanya dialah yang mempunyai kuasa atas semua tanggung jawab di sekolah ini. Sojun lalu menantang Chunyi untuk membuktikan ke semua orang kalau perkataannya itu benar adanya, agar semua orang tahu siapakah pencuri kunci gedung Xiaobai sebenarnya. Kunci itu pun terjatuh dari dalam tas kecil Chunyi, yang tentunya mengejutkan semua orang di sana kecuali Sojun dan semua rekanannya. Karena ternyata malam harinya sebelum pertemuan ini, Kuan telah memasukkan kunci duplikat gedung Xiaobai ke dalam tas kecil Chunyi ketika mereka bersama di dalam ruangan pribadi Chunyi. Les sangat marah mengetahui hal tersebut, yang lalu segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa Chunyi ke dalam ruangan introspeksi agar dia bisa mendapatkan hukuman yang pantas atas segala perbuatannya. Malam harinya, Sojun bertemu empat mata dengan Ankin untuk membahas rencana pelarian mereka setelah ujian kelulusan.
Sojun berpesan, jika sesuatu terjadi padanya, dia meminta Ankin dan juga semua murid-murid di sana untuk tetap menjalankan rencana mereka, tidak peduli dengan bagaimana keadaannya. Sebenarnya hatinya sudah lama mati, semenjak orang yang dicintainya mati. Jadi dia bertekad untuk mengungkapkan kejahatan yang ada di sekolah ini, meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Apalagi dia harus membalaskan dendam atas kematian Fehung dengan akan membunuh Tieling. Jadi dia berharap Ankin beserta dengan yang lainnya tidak ikut campur dengan masalah pribadinya. Ankin sebenarnya ingin sekali membantu Sojun untuk mengungkapkan kejahatan besar yang ada di sekolah ini. Namun melihat tekadnya yang kuat, dia hanya bisa menitipkan pedang peninggalan ayahnya untuk dirinya. Meskipun mereka hanya mempunyai waktu yang singkat menjalankan rencana mereka untuk pergi dari sekolah ini, tetapi setidaknya Sojun bisa mengajarkan beberapa gerakan bela diri kepada murid-murid Saint Anna agar mereka bisa melindungi mereka sendiri dari kemungkinan terburuk yang akan terjadi kepada mereka. Ketika Sojun berada di dalam kamarnya, Tieling tiba-tiba berada di sana untuk bertanya apakah dia membutuhkan pengobatan karena Tuan Les menyuruhnya datang ke sini untuk menyembuhkan luka yang ada di punggungnya. Melihat keberadaan Tieling di dalam kamarnya, Sojun sebenarnya sangat ingin sekali membunuhnya, namun dia menahan diri untuk tidak gegabah dengan membunuhnya di sini. Apalagi Tieling tidak tahu siapa dirinya lantaran kedua matanya terluka akibat serangan waktu itu. Dia mencoba mengikuti permainan yang akan dimainkan oleh mereka. Namun Sojun segera menyadari kalau Tieling ternyata telah dapat melihat kembali. Sojun mengatakan, apakah dia tahu ada beberapa luka yang tidak bisa sembuh dengan hanya meminum obat, tetapi dengan menggunakan nyawa, luka itu baru bisa sembuh. Ankin dan Kwon segera masuk ke dalam kamar Sojun setelah mereka mendengar suara tembakan dari dalam sana. Mereka lalu berupaya untuk menyembunyikan mayat Tieling di suatu tempat, karena pasti Les juga menyadari suara tembakan itu. Mereka bertiga berupaya menyembunyikan mayat Tieling di dalam perpustakaan. Namun sesampainya di dalam, mereka bertiga dikejutkan dengan kehadiran Happy di dalam sana yang lalu tiba-tiba meminta mereka untuk segera keluar dari sana agar dia setidaknya bisa berkorban demi perjuangan mereka membongkar kejahatan yang ada di sekolah ini. Ujian kelulusan pun akhirnya tiba. Para guru-guru di sekolah Saint Anna memberikan mereka semangat supaya mereka bisa lulus ujian dengan nilai yang bagus agar nantinya mereka bisa pergi ke negara luar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun belum juga tes kelulusan dimulai, Diana beserta dengan 2 penjaga di sekolah tersebut ingin membawa paksa Ankin keluar dari sana karena dia menemukan bukti kalau Ankin telah berusaha memalsukan simbol kelulusan di lengan tangan kanannya. Sesuai dengan peraturan sekolah, dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Jadi mereka akan membawanya untuk menemui Tuan Les agar dia bisa mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Tuan Lin yang juga telah sampai di sana lalu mengajak Sojun untuk berbicara empat mata dengannya, membicarakan perkembangan situasi yang kini sedang terjadi. Sojun mengatakan kalau dia telah berhasil mendapatkan bukti kejahatan dari duta besar Les. Namun rencana mereka harus sedikit terganggu karena salah satu muridnya dibawa oleh penjaga sekolah ini, apalagi latar belakangnya yang ternyata adalah orang istana. Namun belum juga mereka mengatur sebuah rencana lainnya, Les tiba-tiba berada di sana untuk mengajak Tuan Lin minum anggur di dalam ruangannya. Les mengatakan kepada Tuan Lin kalau orang-orangnya terus membuat masalah di tempatnya. Apalagi sekarang dia telah mempunyai bukti kalau di sekolah ini menjadi tempat keberadaan wanita-wanita Guangzhou yang menghilang. Tugas utama yang Les berikan kepadanya seharusnya bisa dia selesaikan dengan mudah. Apalagi jabatannya sebagai seorang menteri, bisa saja Les serahkan kepada orang lain jika Tuan Lin tidak bisa menjalankannya dengan baik. Dan terungkap, ternyata selama ini, Tuan Lin adalah salah satu antek Les untuk menjalankan bisnis perdagangan manusia yang ada di Guangzhou. Tuan Lin bersepakat akan menjalankan semua perintah dari Les untuk membunuh semua orang-orang yang menentangnya, terutama Wang Fehung yang masih hidup dan kini berada di kediamannya. 他果真还活着。 连大人让我给您送壶酒，壮行者。再来！
林大人会在此时接应你们。 Di hadapan Quan dan para wanita-wanita yang disekap di ruang introspeksi, Sojun meminta mereka semua pada tengah malam nanti untuk segera pergi dari tempat ini bersama dengan Tuan Lin. Quan sebenarnya tidak mau kalau dia harus pergi dari sana meninggalkan tunangan gurunya sendirian di sini. Namun dia pun tidak bisa membantah perintah dari Sojun karena perintah dari dirinya sama saja perintah dari gurunya. Sojun lalu menginterogasi guru-guru yang telah dia sekap di dalam sana untuk bertanya di manakah keberadaan dari Ankin. Mereka saling melemparkan tanggung jawab dengan alasan keberadaan mereka di sini hanyalah untuk mencari nafkah. Hingga Diana yang sangat ketakutan mengatakan kalau kepala sekolah Susanlah yang mengetahui di mana keberadaan dari Ankin. Sojun mengikuti kemana Susan pergi, hingga dia berada di suatu ruangan yang di dalamnya ada seorang wanita yang ternyata adalah putri dari Susan. Dia mendengar segala obrolan dari mereka berdua tentang keinginan terbesar Susan yang menginginkan putrinya pergi ke negara ideal tanpa harus mengikuti ujian kelulusan sekolah. Karena baginya, bisa pergi ke negara ideal adalah impian semua wanita yang ada di Guangzhou. Namun sebenarnya Xiaolin sama sekali tidak menginginkan hal tersebut. Karena seharusnya ibunya bisa mengusir orang-orang tersebut dari sekolah miliknya. Bukannya mengurung putrinya di dalam ruangan ini, apalagi negara ideal itu sebenarnya tidaklah ada. Sojun lalu muncul untuk mengatakan kepada Susan kalau perkataan putrinya itu benar adanya. Dia hanya diperalat menjalankan sekolah ini, agar Les bisa menjalankan bisnis gelapnya. Les bertanya kepada Ankin, kenapa dia banyak berubah belakangan ini, padahal sejak awal Ankin berada di sekolah ini, Les telah menjanjikan dirinya akan pergi ke negara ideal mengingat latar belakangnya yang istimewa. Apakah pikirannya berubah semenjak kedatangan guru baru di sini? Maka jika itu adalah penyebab utamanya, mulai sekarang biar dirinya lah yang mengajarinya bagaimana seharusnya menjadi wanita yang baik. Sojun tiba-tiba berada di sana untuk mengatakan kepada Les kalau Ankin telah dikeluarkan dari sekolah atas persetujuan kepala sekolah. Tetapi Les nampaknya tidak peduli dengan hal tersebut karena dia sudah mengetahui siapa dia sebenarnya dan tujuannya datang ke sekolah ini. Lebih baik sekarang dia menuruti semua kemauan dirinya karena tidak mungkin bagi dirinya untuk keluar dari tempat ini hidup-hidup. Ankin meminta Sojun untuk segera pergi dari sana meninggalkan dirinya karena dia yakin kalau mereka tidak akan berbuat macam-macam dengannya mengingat dirinya adalah putri istana. Sojun nampak tidak peduli dengan apapun yang dikatakan olehnya, karena statusnya yang istimewa itulah yang membuat nyawanya lebih berharga dibandingkan dengan dirinya. Maka dari itu, lebih baik jika dia yang mati saja daripada dirinya lah yang mati. Setelah berhasil membunuh Les, mereka berdua berencana untuk segera pergi dari sana. Tetapi beberapa bawahan Les berusaha mencegah pelarian mereka. Sojun yang juga melihat Tuan Lin di sana bertanya dengan apa yang dia lakukan ini kepada mereka. Bukankah seharusnya dia berada di kubu yang sama dengan mereka? Tuan Lin lalu mengatakan kalau sejak awal dia hanya berencana untuk membunuh Fei Hung beserta dengan kawanannya. Karena dengan adanya Fei Hung di sini, maka semua rencananya akan gagal. Apalagi dengan kematian putri kerajaan di sini akan mempermudah dirinya dalam menguasai dinasti Qing. Dan sebelum film berakhir, Sojun pun kembali ke rumahnya setelah dia berhasil mengungkapkan kejahatan yang ada di sekolah Saint Anna. Tetapi dia tak menyangka kalau sekembalinya dia ke rumah, dia bisa bertemu lagi dengan Fei Hung yang ternyata masih hidup. Bahkan Fei Hung memberikan kejutan kepada dirinya dengan sebuah cincin pernikahan untuk mereka berdua dan mengatakan kalau dia ingin segera menikah dengan dirinya karena Sojunlah satu-satunya wanita yang sangat istimewa di hatinya. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Aku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!